Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik. Iya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Fitria. Ya, hari Sama-sama, ini Ibu akan absen dulu ya untuk melihat kehadiran kalian hari ini. Jangan sampai ada Fitria, Hadir, Ibu. Mas Hendra, Hadir, Ibu. Mbak Is. Hadir, Ibu. Ini semangat. Karena hari ini kita akan belajar tentang K3LH. Itu pertemuan yang kedua, itu tentang bahaya-bahaya tempat kerja. Nah, sebelumnya ini sebelum bekerja, ya. Nah, di sini Ibu akan terangkan untuk bahaya-bahaya kerja bahaya-bahaya di tempat kerja. Karena sangat bahaya-bahaya tempat kerja ini sangat bermanfaat juga untuk kalian nanti di kemudian hari. Juga sangat bermanfaat juga untuk kalian praktek di bengkel atau juga di dunia kerja nanti, atau juga di tempat kalian keseharian di rumah, supaya kalian tahu bahwa bahaya-bahaya kerjanya itu apa saja. Nah, bahwa kita juga melanda di negara kita, bukan negara kita saja, di seluruh dunia. Itu juga salah satu dari bahaya-bahaya di tempat kerja atau bahaya-bahaya di dalam kita punya kehidupan. Nah, nanti kita tahu bahwa tidak COVID itu dia termasuk dalam bahaya apa. Nah, di sini sebelum Ibu memaparkan materinya, Ibu kasih tahu dulu penilaian, evaluasi dari penilaian yang nanti Ibu berikan, karena akhir dari materi ini kan Bu ada penilaian kalian tentang kalian punya hasil diskusi kelompok, dan juga persentase nanti ada bahaya biologi. Nah, bahaya biologi itu bahaya yang ditimbulkan dari makhluk hidup di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, seperti virus, bakteri. Nah, yang tadi Ibu pada awal pertemuan Ibu ada singgung tentang COVID. Nah, COVID ini kan dia termasuk dalam bahaya apa itu? Itu contohnya seperti serangga, ular, kalajengking, dan sebagainya. Itu bahaya-bahaya yang bisa saja timbul di lingkungan di mana kalian berada. Ya, jadi dari dampak bahaya itu ada, dari dampak bahaya biologi itu kalian akan, kalau sama terkenal gigitan dari ular itu kan kalian kan akan ada tanda seperti gini, seperti Ibu punya gambar ini. Nah, dari tangga itu nanti kalian sakit. Nah, kalian sakit, kalian bisa dirawat di rumah sakit. Lalu yang kemarin yang kenal virus, ada yang kenal virus COVID itu sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka ada yang akhirnya nah, itu bahaya biologi. Sekarang bahaya ergonomi yang kedua, yaitu bahaya disebabkan karena ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan tempat kerja. Nah, misalnya kalian duduk terlalu lama, atau duduk tidak, posisi duduknya tidak sesuai dengan bentuk kursi. Itu akan mengakibatkan itu tulang belakangnya itu nanti sakit di bagian tulang belakang. Nah, itu adalah bahaya ergonomi. Ada juga mungkin mengangkat, kalau di dunia industri itu kan mendorong barang-barang atau mengangkat barang-barang yang manual itu kan kadang-kadang tidak memperhatikan prosedur dalam pengangkatannya. Jadi sehingga membuat dampaknya itu untuk dirinya sendiri, yaitu mungkin tulangnya
keseleo atau apapun yang terjadi. Nah, itu bahaya ergonomi. Habis itu yang ketiga itu bahaya kimia. Bahaya kimia ini berasal itu dari zat-zat kimia atau debu, uap gas. Nah, bahaya-bahaya kimia ini kadang-kadang penggunaan bahan-bahan kimia itu misalnya kalau di laboratorium penggunaan bahan-bahan kimia bahan kimia. Nah, lalu yang bahaya yang kedua itu tentang fisika. Nah, bahaya fisika ini bahaya yang membentuk fisik di tempat kerja antara lain penerangan atau kebisingan, bekerja ketinggian, atau juga bekerja berhubungan dengan listrik, menggunakan kalau kalian di bengkel, apalagi yang teknik pengelasan, biasanya itu di bengkel pengelasan itu menggunakan las. Nah, itu bahaya-bahaya fisika. Lalu yang berikut itu kelima, bahaya psikologis. Bahaya psikologi ini bahaya yang dapat memberi dampak mental pekerja seperti kekerasan di tempat kerja atau biasanya dimarahi-marahi oleh bos. Nah, dari marahi itu kan beban kerjanya banyak, dimarahi oleh bos, akhirnya dampaknya itu stres. Nah, stresnya itu akhirnya dampaknya itu ke mental, radio, radar. Nah, biasanya bahaya radiasi ini juga terjadi itu apabila kalian penggunaan dari las listrik. Nah, efeknya itu dari radiasi las listrik itu ada kalau kalian tidak menggunakan APD yang sesuai dengan prosedur. Nah, efeknya itu bisa sampai kanker, ya, menyebabkan penyakit kanker. Ya, ini bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Di sini Ibu ada buat suatu kondisi di mana kondisi kerjanya, kalau kita lihat dari gambarnya itu, kondisi kerjanya itu lihat kacau sekali. Penataan letak-letak daripada kondisi kerja itu tidak teratur. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Ibu akan membagi kelompok 1 itu Fikri dengan Mas Fikri sama Mbak Is. Kelompok 2 itu Mas Arif sama Mbak Dian. Lalu kelompok yang ketiga Mbak Fitria sama Mas Sulis. Kelompok keempat Mas Hendra sama Mbak Intan. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada kalian disuruh mengamati. Kalian mengamati situasi kerja dalam kondisi kerja yang kurang teratur ini. Kalian mengidentifikasi satu kelompok paling minimal itu 2 aktivitas yang membahayakan. Sedangkan apa yang harus dilakukan. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak mau. Ya. Nanti kita menganalisa dari gambar-gambar itu ya Bu ya. Ya. Ya, benar Mas Hendra. Kita menganalisis dari gambar-gambar ini kondisi di mana aktivitas yang membuat pekerja tidak nyaman untuk kerja, bahaya-bahaya yang nanti ditimbulkan. Lalu kita memberi solusi, tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, Ibu kasih kesempatan untuk kalian berdiskusi. Di sini Ibu sudah membagikan kalian
bahan ajar, materi ajarnya itu, dan LKPD-nya ini kalian diskusi kegiatan-kegiatan pekerjaan yang pada gambar ini. Nah, ya kalian boleh di-skip. Kalau sudah semua kelompok, kita akan mempresentase ya. Oke, Ibu minta mungkin dari kelompok 4 bisa mempresentase hasil diskusinya. Baik Bu, Baik, kami dari Bu. kelompok 4 dari hasil analisis gambar itu diketahui bahwa situasi kerja atau area kerja nih berantakan Bu. Potensi-potensi bahayanya mungkin yang terjadi bisa terjatuh karena tersandung kabel atau benda-benda yang berantakan Bu. Kemudian juga bisa kejatuhan benda yang tata letaknya tidak beraturan Bu. Gitu. Sampaikan. Setelah saya berdiskusi dengan Fikri, Bu, dilihat dari gambar di sini itu potensi atau kondisi yang berbahayanya itu bisa saling bertumbukan, Bu, karena terlalu ramai ya Bu, karena sulit aktivitasnya itu menjadi sangat terbatas antara orang satu dengan orang lainnya. Kemudian tertimpa lemari, karena ini di sini posisinya lemarinya itu miring ya Bu ya. Jadi potensi bahayanya itu orangnya ini bisa tertimpa lemari. Mungkin seperti itu Bu, 2 aktivitas dan kondisi yang berbahaya di gambar ini Bu. Iya, ya terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok 2. Yang pertama saya yang ini Bu, yang bapak-bapak pakai baju biru nih Bu. Dia Iya, bapak-bapak pakai baju biru. yang Iya. Nah, itu sepertinya dia bahaya Bu, karena dia yang bukan Bu, yang atasnya lagi, yang sendirian. Nah, itu karena dia sendiri mungkin nanti ada potensi untuk bengong, jadi yang lain kerja dia nggak merhatikan sekitarnya Bu. Jadi bisa jadi nanti dia kena kecelakaan di sekitarnya Bu. Gitu. Ya, bagus. Baru itu aja Bu. Ya, makasih kelompok 2. Kelompok 3. Saya kelompok 2, Ibu. Oh iya, kelompok 2. Ya, untuk aktivitas atau kondisi yang berbahaya yang saya lihat, kemudian sudah didiskusikan dengan Mas Sulis. Yang pertama itu workstation atau area kerjanya itu nggak jelas ya Bu. Jadi di sini nggak jelas mana area kerja A, mana area kerja B, mana area kerja C. Kemudian banyak aliran listrik yang berbahaya yang diletakkan di lantai. Itu potensi bahayanya mungkin, Bu. Iya, ya terima kasih kelompok 2. Ya. Nah, jadi kondisi kerja begini kan tidak aman untuk kerja, baik itu untuk para pekerja karena nanti juga bisa menimbulkan bahaya. Ya, mungkin ada yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Boleh Bu. Ya. Kesimpulannya Mas adalah, Indra, silakan. Ya Bu, dari gambar itu saya mengambil kesimpulan bahwasanya kalau area kerja kita tidak menerapkan 5R atau kondisinya berantakan, itu berpotensi menyebabkan bahaya-bahaya yang bisa mencelakakan kita Bu, baik dari bahaya listrik, area benda kerja yang jatuh dan lain sebagainya Bu. Jadi penting kita menerapkan 5R dan mengetahui resiko-resiko bahaya di tempat kerja Bu. Iya. Jadi 5R itu sangat penting ya. Ini sampai di sini. Nah, jadi untuk mengatasi bahaya-bahaya itu kita harus memperhatikan 5R yang tadi. Nah, jadi kerapian dalam kerja dan juga memperhatikan segala macam kalau
mau menggunakan APD harus gunakan. Tidak boleh kita tak gunakan. Kadang-kadang kan kalau kalian di bengkel itu kalau kalian mau praktek, kadang-kadang ada yang jahil tidak mau pakai APD. Nah, atau las itu tidak menggunakan alat pelindung untuk mata. Nah, misalnya seperti gitu. Jadi APD itu sangat penting dan juga untuk budaya kerja untuk 5R-nya itu juga sangat penting. Oke, nah, itu pelajaran kita di hari ini. Untuk pelajarannya nanti pertemuan berikut itu, di sini kita akan belajar tentang penerapan budaya kerja industri yang termasuk yang tadi 5R itu. Nanti kita akan membuat supaya gambar ini yang pekerjaannya merentakan ini kita kasih rapikan gitu. Nanti pelajarannya itu untuk minggu depan. Ya, mungkin sampai di situ. Ibu ada kasih ujiannya. Di bahan ajar itu ada soal-soal untuk uji kompetensi. Kalian bisa pelajari dia. Buat dia dalam bentuk tugas di rumah secara individu. Lalu untuk mengakhiri kita punya pelajaran hari ini, mungkin Ibu minta Mas Hendra untuk tutup kita dalam doa. Baik Ibu. Ya, Mas Hendra, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Ibu. Apa namanya? Kalau bisa bahaya-bahaya yang ditimbulkan di tempat kerja itu, Ibu kan di mana di Papua kan ya? Betul, Ya, Ibu Pak. mengajar di Ya. Papua. Di situ kan ada tambang emas kan? Ada kan? Apa, Pak? Tambang emas kan? Tambang emas itu di Timika, Pak, di Papua. Kalau saya di Papua Barat, di Sorong. Ya. Jadi kalau bisa tampilkan dulu di tempat kerja yang terdekat ya, yang ada di situ, kemudian baru melebar ke tempat-tempat kerja yang lain. Ya, yang tadi ditampilkan ya juga baik itu, tapi usahakan apa namanya, kurmer apa kurtilas? Kurmer, Pak. Kurmer. Kurmer ya, kurmer. Ya apa namanya? Kalau untuk diferensiasinya letaknya di mana, Bu? Diferensiasi tadi itu letaknya itu di yang anak-anak ke pembuktian dari masalah. Di sini Bapak saya tadi kendala karena saya punya video itu dia tidak bisa terbuka, makanya tadi saya sudah bingung bagaimana caranya untuk ini. Akhirnya saya tampilkan yang gambarnya saja, Pak. Ya itulah, jadi salah satu kendalanya memang internet itu tidak bagus ya. Lalu sistem evaluasinya belum tampak juga. Semua belum memunculkan sistem evaluasinya yang dianukan. Nah, tolong yang lainnya nanti bisa menambah itu untuk sistem evaluasinya biar tampak ya bagaimana caranya mengevaluasi. Dan namanya peer teaching itu memang harus dibagi ya dalam waktu. Kemarin kan sudah saya beri waktu 1,5 jam gitu ya. Tolong disiapkan itunya pendahuluannya, kemudian materi intinya, kemudian bagian penutup. Ya, bagian penutup itu atau di awal itu bisa disebutkan
cara mengevaluasi secara umum. Yang saya perhatikan adalah nilainya ini. Secara umum aja gitu ya. Perlu itu dimasukkan step evaluasinya. Ya, tolong nanti disempurnakan lagi ya, Bu. Dalam PPL nanti itu supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas. Kemudian kalau bisa ditampilkan lagi lebih jelas tentang profil pelajar Pancasilanya di mana dibutuhkan di situ. Untuk kondisi-kondisi di tempat kerja seperti itu bagaimana? Contohnya di gambar tadi yang Bu tampilkan di situ. Nah, butuh profil pelajar Pancasila yang kayak apa di situ. Ya. Ya selain berdoa saja. Selain berdoa, masa berdoa terus yang lainnya tidak tampak di mana profil pelajar Pancasilanya di mana. Kemudian high order thinking-nya di mana. Nah, itu supaya jelas ya. Karena ini kurmer. Permasalahannya apa gitu ya, perlu di awal itu mesti disampaikan. Jadi tidak langsung juk-juk tujuan, tidak langsung tujuan itu diperjelas itu langsung tujuan gitu ya. Jadi ini kan pembelajaran berbasis masalah yang kurmer ini kan. Jelaskan terlebih dahulu permasalahannya itu apa ya. Kemudian solusi yang Anda tawarkan itu bagaimana? Itu di awal itu harus tampak. Ya. Itu namanya kurikulum pembelajaran yang berbasis masalah. Lalu apakah dengan pelaksanaan RPP Anda ini, masalahnya yang Anda akan pecahkan itu bisa dilakukan, terjawab apa tidak kan? Bisa terkait ke situ. Nah, kan kemarin di sistem evaluasinya begitu tuh. RPP yang direncanakan itu apakah bisa nanti mampu menyelesaikan masalah kan begitu. Ada butir-butir penilaiannya itu kan yang dilakukan oleh dua pengamat tadi itu kan ya. Kata kuncinya itu. Ya, tolong itu diperhatikan bagi yang lain. Oke, kita lanjutkan dengan Bu Linda. Masukannya Bu Linda. Joyce, saya mau nanya, itu mau daring atau luring ya? Luring, Ibu. Bu Joyce, luring. Oh ya luring. Ini luring berarti nggih Bu Joyce nggih. Iya, Ibu. Bu Joyce, tadi saya sempat melihat perangkat pembelajaran Bu Joyce nih. Untuk LKPD-nya itu kok sepertinya soalnya beda ya Bu Joyce sama yang Bu Joyce tampilkan. Iya Ibu, karena saya punya video tiba-tiba tidak saya buat dari tadi buat tidak bisa muncul di ini Ibu. Jadi saya bingung tidak tahu dengan cara bagaimana. Akhirnya saya karena gambar itu ada, akhirnya saya ambil gambar itu sebagai ganti Ibu. Oh, berarti yang nanti Bu Joyce pastikan yang memang dipakai LKPD-nya itu yang mana? Iya, yang pakai yang LKPD yang saya kirim melalui RPP itu Ibu. Cuma dia punya videonya tidak terbuka jadi. Ya kemarin itu. Terima kasih saya. Ya. Ya, sudah cukup. Yang lainnya sekarang berikutnya. Pak Jatmiko, Prof. Pak Jatmiko.